dipastikan akan menjadi tuan rumah MotoGP hingga tahun 2031. Tapi ada yang bikin salah fokus karena di layar kaca saat ini kita menyaksikan ada Veda Ega Pratama di sana dan tentunya juga ada Uriarte juga. Benar sekali. Benar, di mana ketiganya ini adalah 3 besar Red Bull Rookies Cup yang di awal tadi sudah kita bahas ya. Dapat golden ticket. Future GP rider ya. Iya, benar sekali. Masa depan MotoGP ada di tangan mereka. Benar. Terima kasih tentunya untuk Veda Ega Pratama pastinya dan selamat juga untuk Brian Uriarte. Mewakilkan boleh dong ya. Dan juga Hakim Danis di mana Brian Uriarte ini berada di urutan pertama, kemudian Veda Ega Pratama 2 dan yang ketiga adalah Hakim Danis. Dan saat ini Nico kita bisa melihat ada informasi Jorge Martin. Yes. Ya tadi Jorge Martin mengalami masalah ya saat sighting lap. Ya, motornya terlihat mogok dan hingga ya harus berlari menuju ke service road untuk kembali ke garasi dan akhirnya Martin akan memulai warm up dari posisi pit lane kemudian menuju ke starting grid normalnya dan kemudian balapan kena 2 kali long lap penalti. 2 long lap penalti. Kompensasinya cukup besar ya tentunya. Istilahnya 2 kali LLP. DLLP ya, Iya. Benar sekali. Dan sedari tadi kita udah sempat ngobrol panjang lebar banyak sekali, tapi kita belum membahas lebih dalam mengenai karakteristik sirkuit legend ini. Yang Feni tahu tuh udah pasti sirkuit ini tuh sempit. 12 meter kalau nggak salah. Iya. Selain itu apa sih yang harus diwaspadai oleh para pembalap di sini? Ya kalau fakta kemarin dari berbagai macam pembalap masukannya, ya itu tadi keriting aspal, terutama tikungan pertama dan terakhir. Dan juga sirkuit ini sebenarnya tidak jadi masalah buat ban Michelin karena ini bannya tuh alokasinya sama dengan tahun lalu. Bannya tuh dia cengkraman sangat baik. Nah ini dia nih starting grid dan lihat juga nih pilihan bannya kayak kode keras MM. Bukan, itu medium maksudnya. Medium. Bukan Marc Marquez. Bahkan MM-nya pakai MS. Pakai MS. Medium soft ya. Medium soft. Ya, Padahal kemarin medium soft crash deh ya. Iya, makanya akan menjadi Pedro Acosta 2.0 ya. Karena di Catalunya kemarin pakai ban belakang soft tidak survive. Apakah ini adalah indikasi dia ingin merayakan di Mandalika juga? Salah nih ya. Amin dong. Amin dong. Kan harus merayakan lebih cepat dong. Ya, kalau umpamanya lebih cepat, ntar yang sisa-sisanya sepi dong. Jadi dengan harapan nih, saya sih melihat ya ada sisi yang menariknya adalah kalau Marc Marquez makin kesana menentukan juara dunia ini kan jadi daya tarik tersendiri. Dan harapannya kenapa saya Indonesia ya biar jadi catatan sejarah bahwa Marc Marquez pertama kali juara dunia bersama Ducati ditetapkan di mana? Di Indonesia. Akan terus disebut-sebut. Dan gitu bisa menaklukkan sirkuit Mandalika gitu kan ya. Iya juga, kan ini salah satu sirkuit yang belum pernah Marc Marquez lakukan di kelas MotoGP. Iya, sama dengan Portimao ya Om Joni ya. Betul. Jadi di sini juga banyak sekali legenda MotoGP Om Joni. Lorenzo, ada Stoner, ada Rossi juga. Ada bapaknya siapa tuh? Bapaknya Veda. Wayne Gardner. Bapaknya siapa tuh? Wayne Gardner, Remy Gardner. Bapaknya Remy Gardner. Iya. Ya, dan kalau kita melihat memang juga legenda ya, bukan? Oh, bukan. Ini masih Marivola. Beda ini. Pusing dilihat Marc Marquez. Pokoknya kayak legend semua ya. Jorge Martin bermasalah. Iya, tapi untungnya Marco Bezzecchi kemarin juga kita lihat startnya bagus gitu kan ya. Hari ini apakah Marco Bezzecchi atau Alex Marquez atau jangan-jangan MM gitu. Tapi kalau Feni lihat dari penampilannya Alex Marquez di Catalunya minggu lalu, Feni berharap tren positif tersebut tetap ada sampai dengan di sirkuit ini setidaknya gitu kan. Betul, karena ini juga adalah kandangnya dari Gresini ya. Betul, karena sampai menggunakan livery spesial kan? Livery spesial Fausto Gresini. Punyanya Fausto Gresini dan terlebih juga memang sirkuit Misano ini cukup dekat ya dengan markas Gresini di Faenza Italia. Yang juga berdekatan dengan markasnya tim F1. Tapi jangan salah loh, nama jalannya malah ada Giocato Street. Nah itu salah satu legenda Gresini yang juga diabadikan namanya menjadi nama sirkuit. Dan satu hal lagi nih sebenarnya misalnya jadi unik karena apa? Ini untuk kedua kalinya starting pembalap regulernya tuh full. Kan kemarin-kemarin di awal nggak ada Martin berapa bulan, nggak ada Miguel Oliveira. Saat ini full dan plus satu pembalap wildcard yaitu Augusto Fernandez. Dengan Yamaha V4-nya. Iya. Banyak yang tanya juga kemarin, apakah Yamaha V4 ini bakal dipakai gitu Om Joni ya? Belum ya, buat Quartararo belum ya Om Joni ya? Belum, Quartararo juga masih coba-coba dan kemarin kan masih tahapan awal impresinya. Makanya dia akan tetap mengandalkan Augusto Fernandez untuk memberikan feedback seperti apa.
yang sudah diperpanjang hingga 2027 Betul. itu Ya, ya. mudah-mudahan sih di ntar Valencia ya udah disiapkan Ya. V4 M1 yang benar-benar mungkin untuk proper musim tahun depan. Ya, harusnya sih memang seperti itu ya. Dan katanya sih ntar kocok kayak arisan. Siapa yang mau pakai V4, siapa mau pakai Nggak mungkin, Intel, nggak ya? kan nggak mungkin Nggak ya? begitu ya. Beda sama KTM ya, yang suka-suka dia kamu pakai yang Iya. mana. Ya, ini juga ada Casey Stoner bersama dengan pembalap F1 Kimi Kimi Antonelli. Ya, ini memang banyak sekali yang kita lihat orang-orang penting, orang-orang terkenal juga untuk image MotoGP juga, dan kita tahu bahwa MotoGP sendiri juga memang sudah diambil oleh Liberty Media yang memegang F1. Itu dia kenapa juga tidak asing juga kita banyak melihat para pembalap F1 di sini ya. Tuh, kemarin juga Lando Norris ya, pembalap Yes. McLaren. Pokoknya kalau ada F1 dekat-dekat sini, terus pembalap MotoGP lagi libur, datang juga pasti. Iya. Tuh. Cuma kemarin bentrok sih ya, kata lu nya sama apa F1 di mana tuh, di sirkuit Ini Italianya tuh, Monza. Monza tuh, jadi nggak ada yang datang. Ya. Iya. Dan kalau kita membahas mengenai persaingan hari ini kita lihat dari pemilihan bannya saja agak unik Ajaib, nih. betul. Kita lihat Marc Marquez menggunakan ban MS gitu ya, Medium soft. alias medium soft. Ini strategi apa sih yang sedang dilakukan oleh Marc Marquez Dia sebenarnya? optimis dengan pilihan ban kemarin, makanya kesalahan kemarin itu kan bannya tuh belum turun suhunya, dia coba untuk ke-gap. Dan saya rasa dengan belajar dari kesalahan di sprint mungkin akan lebih baik. Dan pasti podium pertama. It's impressive. First of all, ciao a tutti ragazzi, yeah, it's amazing to be here. And I have so much respect for these guys because what they do on the bike is just unbelievable. So massive respect, and it's a pleasure to watch. Great to see you here. Enjoy the race. Thank you so much. Ya, Kimi Antonelli memberikan apresiasinya untuk para pembalap MotoGP. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh para pembalap MotoGP ini tuh unbelievable banget dengan menampilkan balapan luar biasa dengan speed yang luar biasa. Meskipun dia sendiri juga, iya benar Iya. sekali, meskipun dia juga sendiri cukup oke gitu penampilannya di roda 4, tapi tentu saja kalau kita membahas mengenai penampilan roda 4 dan roda 2, ini masing-masing udah ada kelas yang berbeda, masing-masing ada kesulitan yang berbeda iya, ya. benar, tingkat kesulitan yang berbeda, benar sekali. Mestinya ada Lewis Hamilton tuh, dia yang Waduh. naik F1 juga, terus suka motor juga dia. Iya, kan udah pernah tuh ya waktu itu ya, benar Naik banget. M1 dia. Ya, benar sekali. Ya, kembali kita membahas mengenai strategi dari Marc Marquez. Marc Marquez. Ini yang ini agak lain nih, Fanny. Agak bingung dengan pemilihan ban yang digunakan. Oke, tadi Mas Joni mengatakan bahwa ini sepertinya dia masih ingin mencoba untuk memaksimalkan Betul. kesalahan dia kemarin nih. Dibayar dengan hari ini. Iya. Tapi ini semua menggunakan Jadi kalau kemarin nih sebenarnya kan ya problemnya tuh satu, saat Marc Marquez kemudian jatuh, mukanya tuh kagak ada muka nyesel. Asli lu biasa jadi strategi aja. apa sih Jadi saya sebenarnya? Ini rasa dia penasaran. belajar dari kemarin kesalahan melibas Bezzecchi, terus dia bernafsu untuk membuka gap, Yap. dia coba akan ikutin. Dia tidak akan coba berduel, tapi dia akan ikutin sampai kemudian dia yakin, baru dia akan melakukan manuver meninggalkan Marco Bezzecchi. Itu. Karena dia yakin bahwa lawan yang paling patut diwaspadai saat ini adalah seorang Marco Bezzecchi. Udah itu doang. Oke. Kamsi ya soalnya ya. Kamsi dia. Yang lainnya kan lagi bermasalah. Ya. Bagaimana Bastian ini tidak bagus, apalagi rekan Sting Ya. juga trouble. Alex Marquez. Dan Alex Marquez yang bisa jadi Alex Marquez pun lawan. iya, mungkin Alex Marquez akan coba ambil kesempatan itu, dia akan lihat dulu. Karena kemarin pun dia sebenarnya punya kesempatan gitu, kakak gue jatuh, gue mau ngejar nih. Ternyata dia agak kesulitan untuk mengejar Marco Bezzecchi. Jadi saya rasa Marc Marquez akan jadi unggulan, Bezzecchi mungkin harus mampu menahan gemburan dari Marc Marquez, sementara Marquez akan melihat situasi. Seandainya memungkinkan untuk menyerang, dia akan menyerang. Berarti ini ya, kalau bahasa kita adalah situasional gitu ya. Intinya jangan kayak kemarin gitu ya. Ya, intinya jangan jatuh sama Iya. sekali, tapi situasional Kalau saja. bahasa Apakah sosial, saya bahasanya oportunistik. Waduh. Canggih. melihat berbagai opportunity yang ada, Betul. alias jalan aja dulu gitu ya. siap. Oke. Tapi kalau kita bahas juga, tadi kan sempat terpotong ya, kita membahas